ayam, telur bebek, atau telur puyuh? Ah, ini sih udah biasa kita lihat. Nah, kalau telur kayak gini, apa hayo? Makanya jangan di-skip dulu ya video ini. Soalnya The Shiny Peanut mau bahas beberapa telur dengan bentuk aneh yang jarang kita lihat. Kayak gimana aja ya bentuknya? Langsung aja yuk kita tonton. Eits, tapi sebelum nonton, klik subscribe-nya dulu dong bagi kamu yang belum. Biar gak ketinggalan info menarik dari The Shiny Peanut. Telur hiu tanduk. Inilah hiu tanduk yang banyak dijumpai di bagian timur laut Australia nih guys. Berbeda dengan kebanyakan hiu lain yang rata-rata berumur 20 hingga 30 tahun, hiu ini mampu hidup sampai usia 50 tahun. Mereka pun berkembang biak dengan cara ovipar, di mana telur akan dikeluarkan dari induk betina dan ditempatkan pada lokasi yang aman dan banyak makanan, kemudian induk hiu pergi meninggalkan telur itu. Telur akan menetas kemudian mencari makan di sekitarnya. Cara ini bahaya banget ya guys, karena secara otomatis telur-telur nggak dalam pengawasan induknya. Nah ini nih, bentuk telurnya bener-bener gak biasa banget ya guys. Telur hiu tanduk berbentuk spiral memanjang hingga 11 cm. Telur-telur yang berwarna coklat kehitaman ini biasanya akan menempel pada lamun, karang, atau bebatuan lautan yang akan menetas dalam waktu dari 5 hingga 9 bulan lamanya. Nah, ternyata guys, bentuk telur yang spiral ini berguna untuk menyelamatkan embrio hiu dari serangan predator. Udah gitu, cangkangnya juga lumayan keras. A little live. Waterbug. Waterbug merupakan kecoa oriental atau sering juga disebut kumbang hitam yang hidup di air. Ngomongin soal telurnya, telur kecoa ini beda banget dengan kecoa biasa karena telur berada di atas punggung waterbug jantan. Loh, kok bisa ya? Jadi tuh gini guys, setelah waterbug kawin, betina waterbug bertelur di punggung waterbug jantan dan ia dibebankan dengan perlindungan dan pemeliharaan telur saat mereka berkembang sampai menetas. Setelah bertelur, betina akan pergi dan meninggalkan telur-telurnya. Telur yang berada di punggung waterbug ini berbentuk bulat dan berkumpul yang memiliki jumlah yang cukup banyak. Dalam jangka waktu 1-3 minggu, telur-telur ini akan menetas dan cangkang dari telur tetap menempel pada punggung sang jantan sampai semua telur sudah menetas. Kalau dilihat-lihat sih kayak nggak telur ya guys. Telur belalang sembah. Apa kamu udah pernah lihat telur belalang sembah? Ini loh guys bentuknya, unik banget kan? Telur ini berbentuk seperti kantung dan biasanya menempel pada ranting atau batang pohon. Meskipun begitu, telur belalang sembah juga dapat ditemukan di tempat-tempat seperti dinding, pagar, dan atap rumah. Sedangkan untuk waktu menetasnya, belalang sembah akan mulai muncul dari kantungnya segera setelah suhu hangat di musim semi. Kantung telur ini sendiri memiliki panjang sekitar 2,5 cm, memiliki bentuk yang cenderung bulat dan berwarna coklat keputih-putihan. Sedangkan di bagian dalamnya akan dikelilingi oleh busa yang mengeras guys. Dalam satu kantung biasanya dapat mengeluarkan hingga lebih dari 300 belalang sembah. Bisa dilihat kan guys? There's one in my head. Don't be nice, just blow it. Jumlah yang keluar dari telur belalang sembah itu banyak banget. Tapi dari sekian banyak telur itu, hanya sekitar 1/5 yang akan hidup sampai dewasa. You are a sneaky little boy or girl. Yeah, I don't know. I wouldn't know how to tell. Telur Giant Pacific Octopus. Telur yang satu ini juga nggak kalah unik guys bentuknya, yaitu telur dari gurita raksasa Pasifik. Selain bentuknya yang unik, ternyata betina gurita raksasa Pasifik ini dapat mengeluarkan lebih dari 50.000 telur sekaligus loh. Banyak banget ya guys. Proses bertelur pada gurita juga ternyata cukup panjang. Awalnya gurita betina akan membawa seluruh telurnya di dalam tubuhnya sampai pertengahan musim dingin. Ketika suhu air sudah mulai membaik, ia akan mengeluarkan satu persatu kemudian mengumpulkan mereka ke dalam kelompok. Terus guys, menjahitnya menjadi satu kesatuan yang mengapung. Dari bentuknya bisa dilihat kan guys, masing-masing telurnya berukuran kecil dan terlihat transparan. Sehingga bayi-bayi gurita yang ada di dalam telur itu dapat terlihat dengan jelas. Kebanyakan gurita betina juga hanya dapat sekali menetaskan telur sepanjang hidupnya. Tapi guys, saking lamanya proses mengerami telur yang dapat mencapai 6 bulan, kebanyakan gurita betina dewasa kemudian mati setelah telur-telurnya menetas.
keong sawah. Keong sawah adalah sejenis siput air yang mudah dijumpai di perairan tawar Asia tropis seperti di sawah, aliran parit, serta danau. Setelah 2 hari kawin, keong sawah akan bertelur. Telur-telur yang berbentuk gumpalan ini akan ditempelkan pada tempat yang kering kurang lebih 5-10 cm di atas permukaan air. Dan tinggi peletakan telur keong mas ini nggak dipengaruhi jumlah telur dalam gumpalan ya guys. Uniknya, telur keong sawah ini berwarna merah muda. Nah, keong akan bertelur dalam gumpalan dengan beberapa kelompok yang berbeda tempat tuh. Proses bertelur berlangsung sekitar 5 jam dan telur akan menetas setelah 12-15 hari. Telur yang dihasilkan keong dalam sebulan lebih dari 1000 butir guys. Hayo ngaku nih, siapa yang dulu suka mecahin telur ini? Gimana guys dengan rupa-rupa telur tadi? Unik dan menggemaskan banget ya. Oh ya, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa loh like dan share. Terima kasih, bye-bye.